Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13. Buaya. Satu kalimat yang membuat Tristan kecewa mendengarnya. Pasalnya, Serena akan ikut bersamanya setelah bertemu keluarganya. Namun Tristan malah ingin mengajak wanita itu pergi hari esok atau lusa. Karena bila Valdo serta orang tua Zarena tahu, tentu saja mereka tidak akan mengizinkan. Tidak bisakah kita pergi sebelum orang tuamu kembali? Zarena menggeleng. Kau tahu kalau aku mengkhawatirkan mereka. Masakanku sudah matang, duduk dengan benar dan nikmati makananmu. Tristan patuh atas perintah itu. Ia duduk dengan Zarena yang sibuk menata hidangan yang telah ia buat, tanpa bantuan dari pelayan. Semua ia kerjakan sendiri, sangat cocok bila keduanya menyewa satu rumah di kota kecil yang tenang. Silakan cicipi dan beri komentar yang jujur untukku. Tristan mulai memotong stik daging yang ditumbuk bersama sayuran, kemudian mencelupkannya ke dalam saus barbeque, lalu menyuapkannya ke dalam mulut. Ia bergumam, mengacungkan kedua ibu jarinya bersamaan mulut yang masih mengunyah. Sangat enak, aku memberinya nilai 9 dari 10. Kau pantas membuat sebuah restoran. Apa ini dinamakan sanjungan untuk mendapatkan sesuatu? Tanya Zarena. Aku ingin kau berkata jujur atas masakan yang kubuat. Apa yang kurang dari makanan itu? Aku berkata jujur, makananmu sesuai seleraku. Ini, coba kau rasakan sendiri, makanan yang kau buat. Ucap Tristan seraya memotong stik lembut itu, lalu menyiapkannya pada Zarena. Buka mulutmu. Zarena menurutinya. Ia menerima suapan dari teman prianya. Zarena mengangguk karena memang rasanya sangat pas di lidahnya. Baru kali ini, aku memasak dengan benar. Memangnya kau masak tidak selalu benar? Tanya Tristan yang kembali melahap daging itu. Tentu saja, aku selalu mendapat protes dari guru pembimbingku. Ada saja masakan yang kubuat salah di matanya. Apa gurumu itu perempuan? Serena menggeleng, seorang pria sekitaran umur 40 tahunan. Kau harus mengganti guru les itu. Kenapa? Tanya Zarena. Ada dua kemungkinan. Pertama, dia suka padamu, dan kedua, dia tidak mau kau saingi. Zarena tertawa. Dugaanmu itu pasti salah. Mr. Brooke tidak mungkin begitu. Tristan mengadikkan bahu. Kita tidak ada yang tahu niat dari hati seseorang. Aku sarankan untuk mengganti guru itu. Tapi dia bagus dalam mengajar. Kalau begitu, kau abaikan saja dia, atau bilang saja kalau sebenarnya dia iri padamu. Serena tertawa. Aku akan memikirkannya. Sekarang habiskan makananmu dan pergilah selesaikan pekerjaan kantormu. Aku ingin istirahat bersamamu. Bagaimana kalau olahraga bersama? Tidak untuk siang ini, aku ingin menonton film kesukaanku. Wajah Tristan berubah cemberut. Serena tidak tahan untuk mengecuknya. Bisa-bisanya, pria itu bertingkah seperti anak kecil yang ingin dimanja. Berikan kecupan di pipi, pinta Tristan. Serena mencodongkan tubuhnya, kemudian mengecup kecil pipi pria itu. Cukup untuk hari ini. Kau sungguh membuatku tidak bisa bekerja. Kau harus bekerja jika ingin mengajakku liburan, sebab aku tidak mau mengeluarkan sedikit uang. Jangan khawatir soal itu. Kau akan mendapatkan apa yang terbaik dariku. Tristan maju, lalu mencuri kecupan bibir Zarena. Tristan, protes Zarena karena pria itu terus mengecup pipinya. Kau yang mulai duluan, aku tidak bisa berhenti jika sudah menyangkut sentuhanmu. Kau selalu punya alasan. Aku bicara fakta, sayang. Serena mendengkus, lalu kembali melanjutkan makannya, sementara Tristan tertawa melihat wajah kesal wanitanya.
Beberapa hari melewati waktu bersama, tetapi Tristan tidak kunjung menyatakan cinta atau mengajak berhubungan serius. Serena tidak peduli soal itu. Sekarang ia menganggap jika Tristan adalah pria miliknya. Di kota ini ada banyak pria dan wanita yang tidak mau menikah. Tentu saja ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menjalin hubungan dalam ikatan yang sah. Serena cukup senang dengan situasi ini. Dengan begini, ia tidak akan mendengar seorang pria datang meminta putus hubungan, hanya karena penampilan atau mengeluh atas kisahnya di tempat tidur. Besok orang tuamu akan pulang, ucap Tristan seraya membelai rambut panjang Serena. Aku senang mereka kembali. Posisi mereka saat ini tengah berbaring di atas sofa kamar tidur, dengan Serena yang berada di atas tubuh bidang pria itu. Rasanya sungguh nyaman. Aku turut senang, tapi aku juga sedih. Serena mengangkat kepalanya. Kenapa? Tristan mengangkat tubuh wanita itu sedikit hingga mereka dapat saling bertatapan. Serena mengecup kecil pipi Tristan agar pria itu semakin lekat padanya. Kau membuatku sedih dan kau bertanya kenapa? Ucap Tristan. Kita bisa bertemu kan? Memang, tapi kita tidak bisa tidur bersama. Beberapa hari ini juga Tristan dan Zarena tidur di satu tempat yang sama, hanya tidur dengan saling berpelukan tanpa hal yang lebih. Malahan Zarena menginginkan sesuatu yang nakal agar ia bisa melepas predikat perawan. Aku sudah siapkan tempat untuk kita liburan. Kau berjanji untuk pergi bersamaku? Kata Tristan lagi. Aku akan pergi bersamamu. Kenapa kau masih tinggal bersama orang tuamu? Kau seharusnya pindah. Serena tertawa. Seharusnya memang begitu, tapi mama dan papa menyuruhku untuk tetap berada di rumah. Apa yang kau suka dariku? Aku tidak menyukaimu, Serena berteriak ketika Tristan memeluknya dengan erat. Tristan, katakan sekali lagi. Aku suka padamu, ucap Serena. Apa yang kau suka? Matamu, hidungmu, pipi juga tubuh ini begitu kuat dan empuk. Kau menyukai fisikku. Yang kita lihat pertama kali itu memang fisik kan? Lalu sifat dan sikapnya bila sudah saling mengenal. Tapi jujur saja, aku memang tidak suka beberapa hal darimu. Terutama kebiasaanmu itu, ungkap Serena. Aku tidak lagi berhubungan dengan para wanita itu. Baguslah, lalu kau, apa yang kau suka dariku? Karena kau sulit untuk ditaklukkan. Kau seperti bunglon yang bisa berubah kapanpun dan kau seperti belut yang licin. Aku susah untuk mendapatkanmu. Kau menyamakanku dengan bunglon dan belut. Kau ini jahat sekali. Serena bangkit dari badan Tristan lalu beralih ke tempat tidur. Tristan menyusulnya naik ke atas ranjang dengan rasa bersalah. Maksudku, kau ini kupu-kupu yang sulit aku tangkap. Ralat Tristan. Serena mendengkus. Kau itu buaya. Tristan tertawa. Setidaknya aku berkata jujur. Kau memang seperti itu dan aku sangat menyukainya. Aku merasa tertantang dan tersiksa saat mengenalmu. Kau tersiksa? Tristan mengangguk. Kau tidak sadar selama ini telah menyiksaku. Kau datang setelah itu pergi. Kau membiarkanku setiap malam mandi air dingin. Separah itu. Sekarang kau bisa melihatnya. Sepertinya milikmu begitu sensitif, balas Serena menelan ludah. Dia belum menemukan tempat yang pas. Aku bisa membantumu. Tristan tersenyum. Lakukan jika kau menginginkannya. Kakak dan orang tua Serena sudah kembali ke London. Dengan berat hati, Tristan mengantar wanitanya itu ke rumah. Meski Serena membujuknya kalau mereka akan sering bertemu, tetap saja Tristan tidak rela kehilangan guling tidurnya.
Serena juga tidak mungkin langsung meminta izin liburan di tengah kondisi keluarganya yang sempat tertimpa masalah. Dari itu ia meminta Tristan untuk menunda liburan 2-3 minggu ke depan. Ayo turun, keluargamu sudah menunggu. Ucap Tristan seraya mengulurkan tangannya. Serena menyambut uluran tangan itu. Lalu keluar dari mobil. Pelayan sudah hadir menyambut serta membawa koper bawaan anak majikannya. Aku pulang, tetapi kau tampak sedih. Malam ini aku akan kesepian. Sudahlah, lebih baik kita masuk, kata Serena yang langsung melepas genggaman tangannya dan Tristan. Dia sangat bahagia bertemu keluarganya. Gumam Tristan. Mama, Papa, seru Serena yang langsung memeluk Mary serta Henry. Kami merindukanmu sayang, ucap keduanya. Hai Valdo, sapa Tristan dengan menepuk punggung sahabatnya itu. Terima kasih sudah menjaga adikku. Itu sudah tugasku. Kalian tidak bertengkar kan? Kenapa kami harus bertengkar? Bukannya kau dan Serena sering beradu mulut, aku takut kau malah mengusirnya. Jika sampai kau melakukan itu, aku akan membuat perhitungan padamu. Kau ini terlalu berlebihan. Tentu saja aku menjaga adik kesayanganmu itu. Tris, terima kasih sudah menjaga Serena, ucap Mary. Tristan tersenyum. Aku tidak melakukan apapun, aku hanya memberinya kamar untuk ditiduri. Tetap saja kami harus berterima kasih padamu. Masalah di Amerika sudah terselesaikan. Kami sungguh tidak mengira terkena teror seperti itu. Harry menyela dengan mendaratkan tubuhnya di sofa. Ya, musibah bisa saja terjadi, tetapi aku senang kalian baik-baik saja. Kami akan siapkan makan siang. Kalian ngobrol saja dulu. Belva beranjak dari duduknya, mengikuti sang ibu mertua serta Serena. Sementara ketiga pria itu mulai bicara bisnis. Hanya itu yang menjadi topik bila lelaki yang berprofesi sebagai pengusaha bertemu. Tidak lama Serena datang memanggil agar semuanya menuju ruang makan. Henry dan Valdo jalan lebih dulu, sedangkan Tristan sengaja untuk tetap tinggal. Ini di rumahku. Tidak ada kecupan bibir untukmu, setidaknya untuk hari ini. Kau ini tahu saja aku ingin melakukan apa. Begitulah pikiranmu, di dalam otakmu itu selalu saja berpikir untuk menyentuhku. Satu kecupan kecil. Pergilah ke ruang makan dengan segera. Aku akan pergi setelah mendapatkan apa yang kuinginkan. Hei Tristan. Keduanya terlonjak kaget dan sama-sama menoleh pada sosok yang menegur. Valdo berkacak pinggang menatap keduanya yang sepertinya enggan untuk datang mengisi perut. Kau ini tidak mau jauh dariku ya? Ya, aku tidak bisa jauh darimu. Kau itu kan belahan jiwaku, sahut Valdo. Serena mengedikan bahu. Kalian menjijikkan. Aku normal, Serena. Aku bahkan sudah punya istri. Valdo menimpali. Setidaknya aku pernah memergoki kalian tanpa busana yang pantas, dan kurasa kalian ada main, kata Zarina. Tristan tidak ingin membongkar apa yang telah ia dan Zarina lakukan selama di rumah. Kau perlu bukti. Zarina tertawa. Aku sangat takut dengan pria berotot. Mereka bisa saja menyembunyikan hal yang sesungguhnya. Tristan terperangah mendengarnya, sedangkan Valdo malah ikut tertawa. Jika bukan di rumah orang tua wanita itu, Tristan pasti akan langsung membawa Zarina ke atas tempat tidur. Bersambung.